Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rusmendra. Saya berasal dari Universitas Dharma Andalas dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor BP 1713006. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang berjudul Notasi Dialog dengan dosen pengampu Bapak Faradika Skom Mkom. Notasi dialog adalah percakapan antara dua kelompok atau lebih. Sedangkan dialog dalam konteks perencanaan user interface adalah struktur dari percakapan antara user dan sistem komputer. Dalam mendesain sebuah dialog, diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, antara lain: yang pertama, agar lebih mudah dianalisa. Yang kedua, pemisahan elemen-elemen interface dari logika pemrograman semantik. Yang ketiga, apabila notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut dapat membantu desainer untuk menganalisis struktur dialog yang diajukan. Bahkan desainer juga dapat menggunakan prototyping tool untuk menguji dialog. Yang keempat, notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi anggota tim perancangan untuk mendiskusikan rancangan dialog dan pada akhirnya diberikan kepada programmer aplikasi. Bahasa komputer dapat dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama leksikal, yang kedua sintaksis, yang ketiga semantik. Dalam user interface, istilah dialog hampir mirip dengan tingkat sintaksis, tapi juga meliputi sifat-sifat leksikal. Dialog manusia dan komputer. Yang pertama, berbeda dengan dialog antar manusia pada umumnya. Dialog dengan komputer biasanya terstruktur dan terbatas. Yang kedua, beberapa ciri-ciri dialog terstruktur yang nantinya ditemui dalam dialog komputer. Yang pertama, menyebutkan beberapa hal tertentu secara berurutan. Yang kedua, beberapa bagian dari dialog dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, dialog selanjutnya tergantung respon dari partisipan. Yang keempat, dialog terstruktur biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau semantik, tapi pada level sintaksis. Proses perancangan dialog. Advice. Yang pertama, rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Yang kedua, beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system, tutorial subsystem. Yang ketiga, rangkaian dialog diurutkan sesuai dengan struktur tugas. Yang keempat, prinsip yang digunakan dalam desain dialog adalah membagi sistem menjadi beberapa bagian yang disebut modul. Yang kelima, biasanya user access bukan merupakan bagian dari text description, tapi harus dimasukkan dalam sistem yang baru. 4 hal utama dalam desain yang harus diperhatikan dalam GUI metafor. Yang pertama, pemilihan dan representasi dari konseptual metafor. Yang kedua, representasi dari objek interaktif dalam metafor. Yang ketiga, perancangan manipulasi untuk mengimplementasikan user action. Yang keempat, desain mirror metafor untuk control action dan representasi dari comments. Dalam mendesain dialog, diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Mengapa perlu digunakan notasi deskripsi dialog yang terpisah? Yaitu karena agar mudah dianalisa. Yang kedua, pemisahan elemen interface, logika program, semantik. Yang ketiga, apabila notasi dialog ditulis program dibuat, maka notasi tersebut biasa
bisa membantu desainer untuk menganalisa struktur yang diajukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan untuk materi ini saya dapat dari website Interaksi Manusia dan Komputer. Nanti saya akan mencantumkan link dari website tersebut di deskripsi video saya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.